Kami dari kelompok 5 dari kelas 3 SIA. Jadi tujuan kami membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas proyek akhir Enterprise Resource Planning. Pada proyek kali ini kami mengangkat sebuah studi kasus yaitu restoran seafood Sarang Kepiting yang berada di Jalan Dr. Sutomo dan juga Jalan Raya Pekanbaru. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Saya Giska Thalia Putri sebagai programmer. Dan saya Yudhisa Bihairani sebagai project manager. Dan saya Kifa Fatihah Refli sebagai sistem analis. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Jadi, restoran seafood Sarang Kepiting ini merupakan sebuah industri kuliner seafood yang ada di Pekanbaru, yang tepatnya berada di Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Raya Pekan. Kemudian, restoran seafood Sarang Kepiting ini sudah beroperasi sejak tahun 2005 hingga sekarang, yang dikelola oleh Bapak Asmadi beserta istri. Kemudian, restoran seafood Sarang Kepiting ini mempunyai 2 buah gudang, yaitu gudang dengan bahan baku basah dan gudang dengan bahan baku kering. Nah, untuk menjawab mengapa kami mengangkat studi kasus ini dalam penerapan sistem ERP menggunakan software Odoo, dikarenakan restoran seafood ini memerlukan pengelolaan persediaan yang efisien untuk menjaga kualitas dan ketersediaan bahan baku yang segar. Nah, sistem ERP ini dapat membantu perusahaan dalam pelacakan persediaan secara real time, meminimalkan pemborosan dan juga mengoptimalkan ketersediaan stok sehingga tidak ada stok yang kelebihan maupun kekurangan. Adanya tujuan, ada pula manfaat yang diperoleh oleh perusahaan ketika menggunakan sistem ERP, yaitu yang pertama, membantu pemilik usaha manufaktur dalam mengelola proses bisnis dengan menggunakan sistem ERP yang dirancang. Yang kedua, memudahkan owner dalam melihat laporan uang kas, laba, dan rugi. Yang ketiga, mengelola biaya produksi untuk lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan kepuasan customer terhadap pelayanan restoran seafood Sarang Kepiting. Setelah kami melakukan user requirement, kami memperoleh beberapa permasalahan yang dialami oleh restoran seafood Sarang Kepiting. Yang pertama yaitu permasalahan penurunan penjualan. Nah, untuk meminimalisir permasalahan ini atau bahkan untuk menangani permasalahan ini, maka divisi marketing pada restoran seafood Sarang Kepiting ini dapat menerapkan modul sales dan juga modul survei dalam sistem ERP. Modul sales ini digunakan untuk mengelola data-data penjualan dan juga modul survei ini digunakan untuk mengetahui bagaimana feedback pelanggan terhadap atau penilaian pelanggan terhadap restoran seafood Sarang Kepiting. Yang kedua yaitu permasalahan karyawan. Untuk permasalahan yang berhubungan dengan karyawan ini, maka HRD atau Human Resource Department di restoran seafood Sarang Kepiting dapat menggunakan modul employee ini, sehingga HRD dapat mengelola data-data karyawan dan juga dapat menilai bagaimana performa karyawan selama bekerja. Yang ketiga yaitu bagaimana perusahaan menangani pengelolaan persediaan bahan baku yang ada di restoran seafood Sarang Kepiting. Nah, maka dari itu, maka divisi inventory dapat menggunakan modul inventory ini untuk mengelola bahan baku sehingga tidak ada bahan baku yang berkurang ataupun yang berlebih. Dan juga menggunakan modul manufaktur untuk perusahaan mudah memasukkan produk-produk ataupun menu apa saja yang ada di restoran seafood Sarang Kepiting. Yang ketiga yaitu modul prokes untuk mengelola pembelian yang ada di restoran seafood Sarang Kepiting. Yang keempat yaitu untuk memanajemen pembayaran yang ada di restoran seafood Sarang Kepiting, maka perusahaan ataupun kasir yang ada di restoran seafood Sarang Kepiting dapat menggunakan modul POS atau Point of Sale. Yang kelima yaitu untuk divisi accounting atau divisi keuangan dapat menggunakan modul accounting dalam mengelola laporan keuangan, arus kas dan juga laba rugi di restoran seafood Sarang Kepiting. Dan yang terakhir yaitu modul kontak. Modul kontak ini digunakan untuk mengelola data-data vendor dan juga bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran kepada vendor. Oke, untuk BPM&SI proses pengadaan bahan baku itu terdapat 3 aktor dalam proses bisnis, yaitu ada owner, supplier, dan manajer keuangan. Untuk owner, jadi di sini dimulai dari owner dengan mendata persediaan persediaan yang telah habis. Setelah itu menghubungi dan memesan bahan baku kepada supplier. Setelah itu supplier mengirimkan bahan baku sesuai permintaan owner. Setelah itu supplier mengantarkan bahan baku dan kepada owner, dan owner menerima bahan baku dan mengecek bahan baku yang telah dikirim oleh supplier. Setelah itu owner bakalan mengecek apakah bahan baku itu sesuai atau tidak sesuai.
Jika bahan bakunya itu sesuai, maka si owner menerima bahan baku dan menunggu 1 minggu untuk supplier memberikan tagihan pembayaran dan manajer keuangannya akan melakukan pembayaran. Jika bahan bakunya tidak sesuai, maka owner menghubungi supplier untuk pengembalian pesanan dan supplier menerima pengembalian bahan baku dari owner. Supplier pun juga bisa memilih bahan bakunya itu diambil atau tidak. Jika mengambil bahan baku, maka dia bakalan mengambil bahan bakunya itu ke tempat si owner. Jika tidak, maka dia membiarkan bahan baku yang tidak bagus itu kepada owner. Nah, dia mengambil sama tidak mengambilnya tetap memberikan potongan harga jika mereka mendapatkan bahan baku yang tidak sesuai. Setelah itu, si supplier akan memberikan tagihan pembayaran dan melakukan pembayaran. Oke, ini untuk proses as is pengadaan bahan baku. Untuk proses as is pembelian produk, itu ada 5 aktor, yaitu customer, kasir, kurir, pelayan, dan chef. Jadi dimulai dari customer yang melakukan pemesanan, kasir mengkonfirmasi pesanan. Setelah itu konfirmasi pesanannya itu pesan di tempat atau pesanan online. Jika pesanan di tempat, maka kasir akan mencatat pesanan dan mengkonfirmasi pesanan customer kepada chef. Setelah itu chef akan membuat makanan sesuai dengan pesanan customer. Jika pesanan telah siap, maka pesanan itu juga dapat pilihan pesanan di tempat atau diantar kurir. Jika pesanan di tempat akan dihidangkan oleh pelayan, dihidangkan kepada customer oleh pelayan dan si customer akan menikmati pesanan dan membayar pesanan sesuai metode pembayaran yang diinginkan customer. Setelah itu kasir akan mencetak struk pembelian dan berakhir di customer mendapatkan struk pembelian. Jika pesanan online, maka kasir akan mengkonfirmasi pesanan di aplikasi dan kasir mengkonfirmasi pesanan kepada chef. Chef akan membuat makanan sesuai dengan pesanan customer. Pesanan telah siap, maka chef akan jika pesanannya online, maka diantar oleh kurir dan chef akan mengemas pesanan customer. Setelah chef mengemas pesanan customer, kasir akan memberitahu kurir pesanannya telah siap dan kurir akan mengantar pesanan kepada customer. Setelah itu customer menerima makanan yang telah diantar oleh kurir. Oke, untuk BPMN as is proses pemesanan produk terdapat 2 aktor, yaitu kasir dan chef. Dimulai dari kasir memberikan informasi pesanan dan chef mengolah bahan baku sesuai dengan BOM. Chef akan melakukan konfirmasi pesanan dan kasir menerima pesanan. Setelah itu juga chef melakukan konfirmasi pesanan dan melakukan pengecekan bahan baku yang tersedia. Untuk BPMN as is proses pembayaran terdapat 2 aktor, yaitu kasir dan customer. Untuk kasir memberikan bill pesanan customer. Kasir memberikan bill pesanan kepada customer dan menawarkan metode pembayaran. Ada 3 metode, yang pertama kris, yang kedua tunai, yang ketiga ADC. Jika customer memilih kris, maka akan scan barcode. Jika customer memilih tunai, maka mengambil uang cash. Jika customer mengambil ADC, maka kasir mengambil kartu. Setelah memilih metode pembayaran, customer melakukan pembayaran dan kasir melakukan konfirmasi pembayaran dan memberikan bukti pembayaran dan mencatat pemasukan. Selanjutnya itu adalah proses business to be. Business to be, BPMN to be, pengadaan bahan baku yang terdapat 3 aktor, yaitu manajemen inventory, manajemen keuangan, dan sistem. Dimulai dari manajer inventory, membuka halaman purchase, dan sistem akan menampilkan halaman purchase.
Lalu manajer inventory membuat pesanan pembelian bahan baku kepada supplier dan sistem akan menampilkan form pesanan. Setelah itu, manajer akan mengisi form pesanan dan sistem akan menampilkan informasi dari form yang sudah diisi. Setelah itu, manajer akan mengkonfirmasi pesanan dan menunggu pesanan bahan baku. Setelah itu, menerima bahan baku dan melakukan receive produk pada sistem. Sistem akan menampilkan informasi dari receive produk dan manajer memvalidasi pesanan setelah diterima. Manajer membuka halaman accounting dan sistem akan menampilkan halaman accounting. Setelah itu, manajer akan membuat bill tagihan dan manajer akan membayar pesanan. Manajer keuangan akan memberikan informasi pesanan dan mengisi form bill tagihan. Setelah itu, sistem akan menampilkan form bill dan manajer keuangan melakukan register payment untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, BPMN to be proses produksi dengan dua aktor, yaitu manajer kitchen dan sistem. Manajer kitchen membuat bom dan sistem akan menampilkan situs bom. Setelah itu, manajer akan mengisi form dari bill of material dan mengisi cara pembuatan produk, menginisiasikan kategori MRP produk, dan sistem akan menampilkan data yang telah diisi. Setelah itu manajer kitchen akan dapat melihat informasi harga produk. Lanjut, BPMN to be dari proses penjualan produk. Terdapat ada 3 aktor, yaitu manajer penjualan, customer, dan sistem. Manajer penjualan akan membuka session pembelian kasa dan sistem akan membuka session pembelian kasa. Setelah itu, manajer penjualan akan mengisi cash modal awal pada mesin kasir. Setelah itu, manajer akan menambahkan produk yang dibeli, mentotalkan produk yang dibeli. Selanjutnya akan menginformasi total tagihan pembayaran yang harus dibayar oleh customer dan menanyakan metode pembayaran apa yang akan digunakan. Pelanggan akan memilih 3 metode pembayaran ini dan jika sudah memilih maka dia akan melakukan pembayaran. Setelah itu, kasir akan melakukan validasi pembayaran. Sistem akan menampilkan kwitansi pembelian dan kasir akan mengirimkan kwitansi melalui Gmail. Untuk BPMN to be proses pengembalian barang, terdapat 3 aktor, yaitu manajer keuangan, customer, dan sistem. Dimulai dari manajer keuangan membuka modul accounting dan sistem akan menampilkan modul accounting. Setelah itu, manajer keuangan akan melihat form pembayaran yang akan di-refund dan menambahkan kredit note pada pembayaran, menginisiasikan informasi pengembalian pembayaran, yaitu pelanggan menerima refund. Lanjut ke BPMN to be proses pembuatan kupon. Terdapat 2 aktor, yaitu manajer keuangan dan sistem. Dimulai dari manajer keuangan membuka halaman sales dan sistem akan menampilkan halaman sales. Manajer keuangan membuat program pada promosi. Setelah itu, memilih produk yang akan dipromokan. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman produk yang promo. Setelah itu, manajer keuangan akan mendeklarasikan promo dan reward. Setelah itu, manajer keuangan menetapkan income dan menggunakan promosi. Setelah itu, sistem akan mempublikasikan promo produk. Selanjutnya ada BPMN to be proses penggunaan kupon atau promo. Di sini terdapat 2 aktor dalam proses bisnis, yaitu manajer keuangan dan sistem. Dimulai dengan manajer keuangan membuka halaman sales dan manajer keuangan membuat program pada kupon. Setelah itu, mendeklarasikan promo kupon dan sistem akan menampilkan semua isi kode kupon. Setelah itu, manajer keuangan menggunakan kode kupon. Selanjutnya ke BPMN to be proses reorder point, yang terdapat 2 aktor, yaitu manajer gudang dan sistem. Yang dimulai dengan manajer gudang yang memilih produk yang akan ditetapkan minimum stoknya. Setelah itu, membuat peraturan dan pengaturan ROP. Setelah itu, menentukan pemasak bahan baku dan sistem akan menyimpan pengaturan dari ROP. Lanjut ke BPMN to be proses pembukuan, yang terdapat 2 aktor, yaitu manajer keuangan dan sistem. Manajer keuangan yang dimulai dari memilih outstanding receive bank dan membuat statement bank.
Selanjutnya, mengisi tanggal transaksi sesuai dengan general ledger dan menyesuaikan ending dan computer balance. Sistem akan menyimpan pembukuan. Setelah itu ada BPM N2B proses survei yang terdapat 3 aktor, yaitu manajer pemasaran, customer, dan sistem. Yang dimulai dari manajer pemasaran yang membuat form survei dan mengisi form survei sesuai kebutuhan. Setelah itu sistem akan menyimpan form survei dan mengirim link survei. Setelah itu customer akan menerima link survei dan mengisi survei. Sistem akan menampilkan dan menyimpan jawaban survei. Setelah itu, manajer pemasaran bisa melihat jawaban dari survei. Lanjut, sudah. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini akan mendemokan sistem dari software itu. Yang pertama itu kita harus login ke sistem kita sebagai administrator dan menggunakan administrasinya dan memasukkan passwordnya. Kemudian kita login, tunggu sampai kita masuk ke sistem ini dan ini mungkin membutuhkan beberapa waktu. Nah, ini adalah tampilan awal dari sistem Odoo. Nah, di bagian menu ini kita bisa lihat beberapa modul yang telah terinstall di sistem Odoo. Nah, di sini saya sudah menginstal modul kontak, sales, point of sale, forecast, inventory, accounting, surplus, dan finance. Nah, alur pertama yang akan saya jelaskan itu adalah kita untuk mengecek produk di bagian modul inventory, kita klik di modul inventory. Kemudian kita klik produk, lalu di bagian produk ini kita bisa melihat produk-produk yang sudah saya tambahkan dalam sistem ini. Kemudian kita bisa melihat dengan memfilter pada grup by produk kategori. Nah, di sini ada kategori bumbu, daging, kita saus, lain makanan dan tutup. Nah, untuk dari produk kategori makanan ini adalah produk yang MRP. Kemudian kita coba untuk melihat produk ayam goreng. Nah, di produk ayam goreng ini itu kita bisa lihat di bagian produk yang mana. Kita klik produk ayam goreng. Nah, di sini tuh di bagian komponen itu bisa dilihat bahwa bahan-bahan baku yang perlu diinput ketika akan membuat ayam goreng itu ada ayam, kaldu jamur, minyak goreng, bawang putih, garam, dan telur. Dan di bagian operation itu adalah beberapa aktivitas yang dilakukan dalam membuat ayam goreng. Itu yang pertama adalah menyiapkan bahan baku, memasak ayam, dan menyajikan hasil. Nah, jadi produk ayam goreng ini adalah produk MRP dengan menggunakan konsep MPO atau yang kita kenal itu make to order. Nah, jadi produk MRP itu sudah pasti porsi awalnya itu adalah 0. Artinya ketika produk ini akan dibuat ketika ada pelanggan yang melakukan order dan itulah chef yang akan membuatkan produk itu karena menggunakan konsep MPO. Nah, untuk itu kita lakukan cek bahan baku. Untuk bahan baku ayam saya contohkan begini. Kemudian di bahan baku ayam ini kita bisa lihat stok saat ini itu adalah 49 atau 49 kg di on hand. Lalu di order point itu angka minimum itu 60 dan angka maksimalnya itu 100. Karena di on hand itu 49 sedangkan minimumnya 60, ini sudah mencapai titik minimal dari ROP. Dan untuk itu kita akan sistemnya itu nantinya akan mendeteksi bahwa produk itu stok produknya itu kurang. Kemudian nanti staf inventory yang akan melihat nanti RFQ atau request for quotation yang sudah trigger otomatis. Jadi staf inventory itu akan mengoperasikan apakah RFQ tersebut akan dilakukan atau tidak di modul forecast. Jadi di sini saya contohkan itu kalau staf inventory-nya akan melakukan pemesanan bahan baku ke supplier, maka kita lihat di aplikasi ini, ini sudah terlihat ada vendor atau supplier dari item tersebut. Kita klik saja.
Kemudian kita masuk ke rendering. Nah, di sini kita lanjut ke cases. Kemudian ini udah terarchive, jadi yang sudah dibuat otomatis kita klik saja. Kemudian karena bisa melakukan kegiatan 100, jadi kan maksimalnya tadi ada 100 kilogram yang dikonversi. Jadi kita masukkan saja untuk konversinya itu ada 61 ini saja. Lalu kita confirm ordernya, confirm pemesanan. Nah, di sini karena kita scannernya itu kita terima bahannya dulu, barangnya dulu, baru kita bayar. Jadi kita klik aja receipt produk. Nah, di sini langsung saja kita klik validate. Nah, kita klik apply. Maka jumlah stok yang demand ada di sini entah dengan jumlah yang kita terima atau yang down akan sama, itu 61 ton. Nah, di sini bisa kita klik, lalu kita klik create bill untuk penyedia bill invoice-nya. Nah, di sini karena masih penerbitnya itu masih draft, jadi kita edit, jadi kita masukkan bulan atau tanggal kita akan melakukan pembayaran saja hari ini. Kemudian kita save, lalu kita klik confirm. Nah, di sini kita bilnya, kemudian kita masukkan harganya di sini. Lalu kita lakukan pembayaran dengan klik register payment. Nah, di sini saya coba untuk melakukan pembayaran yang ada yang harus berdasarkan aja, dan kita baca sedikit pembayaran. Jadi kita klik create payment. Nah, di sini sudah melakukan pembayaran, kita sudah melakukan pembayaran dengan bank BCA tadi. Lalu kemudian kita coba lihat produk tersebut pemisahan seperti ini. Jadi dia sudah kontennya itu sudah kemudian selanjutnya akan saya contohkan untuk contohnya kesentuhan membuat pembelian, yaitu saya contohkan untuk di kelas. Nah, ini kita klik quotation yang pertama, kita sudah seperti ini. Sini ada memasukkan nama customer-nya, kemudian kemudian kita add ke produknya, itu produk apa yang akan dibeli. Kemudian kita save, lalu kita klik confirm. Nah, ini kita bisa klik invoice tentang keperluan customer, dan kita sini pun sudah masuk ke halaman awal dari negosiasi. Selanjutnya kita akan mendemokan
tombolnya session. Ini mungkin butuh waktu juga untuk loading, kita tunggu saja sampai masuk ke sistem web access-nya. Nah, kita scan itu kan pelanggan itu membeli geramnya SMS dan geramnya buat aktifkan. Nah, di sini akan terdapat kode yang dibeli dan totalnya itu 35.000. Kemudian kita bisa pilih price list. Di sini kasir yang membuat price list tahun baru. Dan untuk public process ini itu default dari sistemnya. Kemudian kita add customer. Kalau customer benar bisa kita create. Kemudian kita bisa nah di sini kemudian untuk yang itu payment. Kemudian jika pembayaran saya pilih saja, dan ini kita masukkan berapa jumlah uang yang diberikan oleh customer. Misalnya memberikan uang tunai 50.000. Nah, di sini ada pembayaran 15.000 karena total uangnya itu 35.000. Jadi kita klik confirm. Nah, ini adalah invoice yang bakal diterima sama customer. Nah, mungkin kita untuk sesuatu ini. Kemudian setelah kita melakukan beberapa transaksi sebelumnya, kita lihat di menu accounting itu keuangan. Kita coba cek di general ledger. Nah, di general ledger ini kita bisa lihat kita sudah melakukan pembayaran dengan CA ataupun customer sudah membeli produk kita melalui persetujuan seperti CA. Nah, di sini itu sudah terlihat kita sudah membeli produk tadi dan customer membayar. Nah, kemudian di sini ada statement dari CA. Itu kita bisa buat di bank statement. Nah, di sini bank statement terbuat dan mungkin itu saja. Terima kasih. Setelah teman-teman menyaksikan beberapa penjelasan sebelumnya dan juga teman-teman udah mengetahui nih bagaimana skenario penggunaan sistem ERP di restoran Siput Sarang Kepiting, maka kita bisa menarik beberapa kesimpulan nih. Apa aja tuh Kak Afi? Oke, kesimpulannya adalah Odo dapat membantu restoran untuk mengelola inventaris dengan lebih efisien, membantu stok produk, dan menghindari kekurangan dan kelebihan persediaan. Ini juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya persediaan. Kira-kira ada lagi nggak Kak Miska? Ada dong. Jadi dengan adanya implementasi sistem Odo ini diharapkan restoran itu dapat lebih efisiensi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan dan mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dalam industri food and beverage yang kompetitif. Kemudian ada lagi beberapa saran yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Mungkin bisa dijelaskan Kak Elisa? Oke, untuk saran-sarannya itu yang pertama, solusi ERP yang dikembangkan ini dapat memudahkan kegiatan operasional, terutama operasional di restoran Siput Sarang Kepiting. Yang kedua yaitu perusahaan mudah berintegrasi dengan sistem eksternal yang dapat relevan, dan juga perusahaan dapat mudah mengintegrasikan sistem internal antar departemen yang ada di perusahaan restoran Siput Sarang Kepiting. Yang ketiga yaitu perusahaan dapat memfokuskan pada pengelolaan inventaris, terutama pada produk seafood sehingga lebih cermat, sehingga mereka bisa meningkatkan traffic dan juga branding dari usaha restoran Siput Sarang Kepiting. Akhirnya selesai sudah tugas kami. Selesai. Semoga nilai kami mohon ya Ibu. Sampai jumpa di pertemuan Berikutnya. Oke, dadah.